Pernahkah kamu menatap mata seseorang? Mereka tersenyum, mengangguk, bahkan mengatakan bahwa mereka bangga padamu. Tetapi ada sesuatu yang mendalam di dalam dirimu terasa terpelintir seperti jiwa kamu berbisik. Orang ini tidak bermaksud apa yang dikatakannya. Kamu tidak bisa menjelaskannya. Tidak ada bukti, tidak ada pertengkaran, tidak ada pengkhianatan, tidak ada yang tampak di permukaan. Tetapi energi mereka terasa salah. Tepuk tangan mereka terdengar kosong, tawa mereka terasa dipaksakan. Dan ketika kamu berhasil, mereka berhenti sejenak sebelum pura-pura bertepuk tangan. Ini bukan kebetulan. Kamu tidak gila. Carl Jung menyebutnya sebagai bayangan. Sisi gelap dari psikologi manusia yang tak terucapkan. Itu bersembunyi di balik senyum palsu, pujian sopan, dan sorakan kosong, tetapi di dalamnya menyimpan badai. Iri hati, dendam, kebencian, dan persaingan rahasia. Dan jika kamu terus mengabaikan bisikan di hatimu, kamu akan membayar harganya secara emosional, mental, kadang-kadang bahkan fisik. Karena ketika kebencian memakai topeng cinta, ia menjadi racun perlahan. Ia tidak menikahmu dari belakang, melainkan menguras tenagamu sambil memelukmu. Dalam video ini, saya akan mengungkap 8 tanda mengganggu bahwa seseorang dekat denganmu diam-diam membencimu, bukan sekadar tidak menyukaimu, tetapi benar-benar membencimu. Dan percayalah, kebanyakan orang tidak mengenali tanda-tanda ini sampai terlambat, sampai mereka dikhianati, dimanfaatkan, atau dihancurkan. Tetapi jika kamu tetap bersamaku sampai akhir, tanda nomor 8 akan memicu sesuatu dalam otakmu dan mengubah cara kamu membaca orang lain untuk selamanya. Mari kita mulai. Bab 1. Sarkasme, penghinaan, racun di balik lelucon. Kamu begitu sensitif, santai saja. Aku cuma bercanda. Pernah mendengarnya kan? Terdengar santai, menyenangkan, tapi setiap kali itu menyayat hati. Bagaimana kalau saya memberitahumu bahwa itu bukan lelucon? Mereka adalah senjata yang dibungkus senyuman. Karena sarkasme tidak selalu tidak berbahaya. Kadang-kadang itu adalah kebencian yang disengaja. Mereka tahu kerentananmu, berat badanmu, latar belakangmu, kesalahan masa lalumu, dan mereka terus-menerus menusuknya lagi dan lagi. Sementara orang lain tertawa, kamu merasa terjebak, malu. Tapi jika kamu bereaksi, kamulah yang menjadi masalah. Santai, jangan dramatis. Tapi mari kita sebut apa adanya, manipulasi emosional. Carl Jung pernah berkata, segala sesuatu yang mengganggu kita tentang orang lain dapat membawa kita pada pemahaman diri sendiri. Namun, orang-orang yang menolak memahami diri mereka sendiri memproyeksikan gangguan itu keluar, membuatmu sebagai tempat pembuangan emosi mereka. Jadi, sarkasme mereka bukan komedi, melainkan penghinaan, dan tawa mereka adalah penyamaran. Jika lelucon mereka selalu menyakitkan, jika kamu merasa cemas di sekitar humor mereka, jika kamu tertawa dengan semua orang tetapi menangis sendirian nanti, itu bukan persahabatan, itu perang psikologis. Mereka tidak sedang bercanda. Mereka perlahan-lahan menyakitimu dengan keterampilan tanpa meninggalkan memar. Bab 2. Sabotase halus, pisau di balik topeng perhatian. Pernahkah kamu memiliki teman yang lupa menyebutkan sesuatu yang penting, satu informasi yang bisa saja mengubah segalanya? Atau yang secara tidak sengaja memberimu nasihat yang malah membuat segalanya lebih buruk? Mereka melewatkan momen besar dalam hidupmu, tidak muncul saat penting, mengaku sibuk lagi dan lagi. Sekali, oke, itu kehidupan. 2 kali, kebetulan. 3 kali, 4 kali setiap saat. Itu bukan ingatan buruk, itu sabotase yang disengaja. Dan yang terburuk, mereka tidak menikahmu dari belakang, mereka melakukannya sambil memelukmu. Carl Jung memperingatkan kita bahwa orang yang merasa rendah diri sering mencoba menurunkan orang lain daripada naik sendiri. Mereka tidak ingin melihatmu menang karena setiap langkahmu maju mengingatkan mereka pada posisi mereka yang terjebak. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga agar kamu tetap kecil, secara diam-diam, melalui kelupaan, nasihat buruk, atau dorongan palsu. Mereka akan berkata, aku hanya mencoba membantu. Tapi dalam hati, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan, dan yang membuatnya
Menakutkan adalah mereka terlihat seperti sistem dukunganmu, tetapi mereka adalah badai sunyi yang menghancurkan kepercayaan dirimu dari balik layar. Jika seseorang terus-menerus menghambat pertumbuhanmu, melewatkan momenmu, dan memperbesar keraguanmu, itu bukan kepedulian, itu kontrol. Mereka tidak ingin kehilanganmu, tetapi hanya selama kamu tetap berada di bawah mereka. Bab 3. Persaingan diam-diam. Ketika setiap kemenangan menjadi perang, kamu membagikan kabar baik, promosi pekerjaan, proyek baru, kemenangan kecil. Kamu mengharapkan senyuman atau pelukan, tapi yang kamu dapatkan adalah, "Oh ya, tebak apa yang baru saja aku lakukan." Tiba-tiba, momenmu bukan lagi milikmu. Kamu bersinar, mereka meredupkan cahaya. Kamu naik, mereka menaikkan diri mereka lebih tinggi, tetapi bukan untuk merayakan bersamamu, melainkan untuk mengunggulimu. Ini tidak pernah langsung, tidak pernah keras, tetapi selalu ada. Itu perubahan nada halus, senyuman dipaksakan, kebutuhan mendesak untuk menyamai atau mengalahkanmu. Carl Jung menjelaskan ini dengan sangat tepat. Segala sesuatu yang mengganggu kita tentang orang lain dapat membawa kita pada pemahaman diri sendiri. Namun, alih-alih memahami, mereka bersaing. Karena apa yang mereka lihat dalam dirimu, pertumbuhan, kebahagiaan, tujuan, adalah apa yang telah mereka abaikan dalam diri mereka sendiri. Jadi, mereka mengubah setiap perayaan menjadi papan skor, setiap ucapan selamat menjadi perlombaan senjata. Bukan karena mereka membenci kesuksesanmu, tetapi karena cahayamu membuat bayang-bayang mereka terasa lebih gelap. Kamu tidak masuk ke dalam kompetisi, tetapi mereka melakukannya. Diam-diam, rahasia, tanpa henti. Jika kamu terus-menerus merasa seperti kemenanganmu memicu perang diam, jika kebahagiaanmu memicu permainan perbandingan pasif, kamu tidak bertumbuh bersama teman. Kamu sedang bertahan dari musuh diam. Ini bukan dukungan. Ini pertarungan ego yang terselubung. Bab 4. Kebaikan superficial, senyuman yang tidak pernah mencapai mata. Mereka mengatakan semua hal yang benar. Aku bangga padamu, senang sekali untukmu. Wah, luar biasa. Tetapi, hatimu tidak merasakannya. Di dalam, kamu bisa merasakan bahwa kehangatan itu hilang. Mata mereka melihat ke tempat lain. Nadanya tidak memiliki jiwa. Kehadiran mereka tidak terasa saat benar-benar penting. Orang-orang yang tulus tidak hanya mengatakan bahwa mereka peduli. Mereka hadir. Mereka merasakan bersamamu. Mereka menangis. Bersamamu, mereka menari dalam kemenanganmu dan memegang tanganmu di badai. Teman palsu, mereka melakukan aksi menghilang, absen saat kamu berada di puncak, tidak ada saat kamu jatuh. Dan ketika mereka ada di sekitarmu, energi mereka terasa salah, dingin, acuh tak acuh, hampir seperti robot. Carl Jung menyebutnya disosiasi ego. Ketika seseorang begitu terputus secara emosional, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk terhubung dengan pengalaman manusia sejati. Mereka tidak membencimu, tetapi mereka juga tidak mampu mencintaimu. Mereka mengambang di sekitar hidupmu, mengatakan apa yang terdengar manis, tetapi tidak pernah memberikan apa yang benar-benar penting, kehadiran, empati, koneksi. Jika seseorang selalu absen ketika jiwamu membutuhkannya, jika kebaikan mereka terasa seperti balasan otomatis, kamu tidak berada dalam persahabatan, kamu berada dalam pertunjukan. Tidak peduli seberapa bagus naskahnya, kamu akan selalu merasakan kehampaan di balik senyuman mereka. Bab 5. Mengendalikan melalui kepedulian. Manipulasi paling berbahaya. Ini selalu dimulai dengan lembut. Ini demi kebaikan Buset Rider. Suatu hari dan kamu akan mengerti. Aku hanya tidak ingin kamu terluka. Terdengar manis, aman, protektif. Tetapi di dalam, kamu merasakan ada yang tidak beres. Bahumu turun, semangatmu memudar, suaramu gemetar saat membela pilihanmu. Karena apa yang mereka sebut sebagai kepedulian, sebenarnya adalah kontrol. Mereka tidak berteriak, mereka tidak bertengkar, mereka memengaruhi secara halus, perlahan, seperti ular yang melilitmu sambil berbisik lullaby. Kamu berbagi ide, mereka mengatakan itu terlalu berisiko. Kamu bermimpi keras-keras, mereka berkata kamu tidak realistis.
Kamu membuat keputusan. Mereka menyarankan kamu tidak berpikir lurus. Bagian paling berbahaya, mereka tidak selalu salah. Kadang-kadang nasihat mereka terdengar cerdas. Panduan mereka tampak dewasa. Tetapi itu tidak mengangkatmu, itu mengecilmu. Kata-kata mereka membuatmu ragu 2 kali, dan segera kamu meminta izin mereka daripada mempercayai intuisimu. Carl Jung menjelaskan ini dengan sempurna. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan kekacauan mereka sendiri mencoba mendominasi orang lain untuk merasa aman. Hidup mereka berputar-putar, emosi mereka kacau. Jadi alih-alih menyembuhkan diri sendiri, mereka mengendalikan karena itu memberikan rasa ketertiban palsu. Mereka tidak percaya pada pertumbuhanmu, mereka percaya pada cengkeramannya atas dirimu. Jadi, mereka bermain jangka panjang. Mereka tidak memaksa, mereka mengkondisikan. Mereka menciptakan dunia di mana kamu mulai berpikir, aku butuh nasihat mereka. Aku seharusnya tidak maju tanpa memeriksanya dulu dengan mereka. Bagaimana jika mereka benar dan aku gagal? Tapi biarkan aku bertanya, jika perhatian seseorang secara konsisten membuatmu merasa tidak berdaya, ragu, atau bergantung, apakah itu benar-benar kepedulian? Dukungan sejati memberimu sayap, kekhawatiran palsu memberimu rantai. Cinta sejati berkata, aku percaya padamu, meskipun kamu jatuh, aku masih akan ada di sini. Cinta palsu berkata, lakukan saja caraku, itu lebih aman. Mereka berpura-pura, itu perlindungan. Tetapi pada kenyataannya itu adalah kepemilikan. Jadi, jika seseorang terus-menerus ingin memutuskan jalurmu, mengendalikan langkahmu, memengaruhi pikiranmu, dan selalu memakai topeng hanya peduli, inilah saatnya untuk mundur. Dasein bertanya, apakah mereka melindungiku, atau apakah mereka melindungi kendali mereka atasku? Karena yang satu memberdayakan, yang lain memperbudakmu dengan senyuman. Bab 6. Gosip, kritik. Apa yang mereka katakan saat kamu tidak ada. Kamu memasuki ruangan, senyuman memudar, energi berubah, orang-orang melihatmu lalu memalingkan pandangan. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi kamu merasakannya. Sesuatu telah dikatakan, sesuatu telah diputarbalikkan. Beginilah cara gosip bekerja, diam-diam, strategis, egois. Ketika orang tidak memiliki keberanian untuk menghadapimu, mereka memilih jalan pengecut. Mereka meracuni citramu alih-alih menghadapimu secara langsung. Mereka tidak menyerang tindakanmu, mereka menyerang karaktermu. Mereka memutarbalikkan kata-katamu, mempertanyakan niatmu, membuat orang lain meragukanmu. Dan tanpa kamu menyadarinya, itu halus. Mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang terlalu jelas, cukup untuk menciptakan kecurigaan, cukup untuk membelokkan hati orang lain terhadapmu. Sementara itu, mereka tersenyum di wajahmu seolah-olah tidak ada yang salah. Mengapa mereka melakukannya? Carl Jung memahami ini lebih baik daripada siapapun. Semakin terang cahayamu, semakin gelap bayanganmu di mata orang lain. Orang-orang yang tidak aman, tidak dapat menerima seseorang yang memiliki kebenaran dirinya sendiri. Jadi, mereka tidak mencoba menyamai energimu, mereka mencoba membungkamnya. Mereka bergosip karena pertumbuhanmu mengancam mereka, kehadiranmu mengekspos ketidakhadiran mereka, keyakinanmu menyoroti ketidakamanan mereka, dan kedamaianmu mengganggu kekacauan mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka beralih ke perang belakang layar. Mereka menusukmu dengan kata-kata yang tidak akan pernah kamu dengar, lalu menjabat tanganmu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi inilah kebenarannya. Gosip mengungkapkan lebih banyak tentang pembicaranya daripada subjeknya. Bukan karaktermu yang sedang diadili, tetapi karakter mereka. Orang-orang yang damai dengan diri mereka sendiri tidak merasa perlu menghancurkan orang lain. Tetapi mereka yang menolak menghadapi, iblis mereka sendiri memproyeksikannya padamu. Jadi, lain kali kamu merasakan perubahan. Lain kali kamu memasuki ruangan yang terasa lebih dingin. Ketahuilah ini. Bisikan mereka bukan malumu, itu jeritan minta tolong mereka. Dan sementara mereka berbicara di belakangmu, teruslah melangkah, maju. Karena diammu adalah suara kelas yang menggema lebih keras daripada gosip apapun. Bab 7.
Tidak ada kegembiraan dalam kesuksesanmu. Ketiadaan emosional yang berbicara banyak. Mereka berdiri di sisimu saat kamu bangkrut, saat hidup sulit, saat segalanya runtuh. Mereka ada di sana. Tapi begitu kamu mulai bangkit, kembali berdiri tegak, akhirnya menikmati buah dari perjuanganmu, hening. Tidak ada, wow, aku bangga padamu. Tidak ada perayaan, bahkan tidak ada senyuman tulus. Kamu mengirimkan kabar baik, mereka menjawab, keren. Kamu memberitahunya tentang pekerjaan barumu, kemenanganmu, kemajuanmu. Mereka mengangguk lalu mengubah topik. Kamu merasakan dinginnya, kevakuman emosional yang halus, dan itu menyakitkan. Mengapa? Karena ketika kamu berada di titik rendah, kamu relatable. Kamu bukan ancaman. Kegagalanmu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Tapi sekarang kamu tumbuh, bersinar, berkembang. Kamu mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka tidak bisa bertepuk tangan untukmu karena kesuksesanmu bersinar terlalu terang di hadapan harga diri mereka yang suram. Mereka mungkin berpura-pura, mereka mungkin berkata, itu luar biasa. Tapi energi mereka tidak pernah berbohong. Mata mereka tidak bersinar, nadanya terasa datar, dan di dalam dirimu, kamu merasakan kebenarannya. Mereka tidak ingin melihatmu menang karena setiap langkahmu maju terasa seperti langkah menjauh dari mereka. Carl Jung mengatakannya dengan jelas. Jika seseorang tidak dapat bersukacita dalam sukacitamu, mereka sedang berperang dalam konflik internal. Kesuksesanmu menjadi cermin, dan apa yang mereka lihat bukanlah kebahagiaanmu, tetapi stagnasi mereka sendiri. Jadi alih-alih naik bersamamu, mereka mundur. Bukan karena kamu telah berubah, tetapi karena perubahanmu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak. Memahami ini sangat menyedihkan. Orang-orang yang berjalan bersamamu melalui rasa sakit tidak dapat berjalan di sisimu melalui kemajuan. Tapi inilah yang harus kamu pahami. Bab 8. Bahasa tubuh. Kebenaran yang tidak bisa mereka sembunyikan. Kata-kata dibuat, senyuman dilatih, pujian bisa diulang. Tapi tubuhmu berbicara tentang dirimu. Lihatlah, ketika seseorang tidak menyukaimu, benar-benar dalam-dalam, bahkan secara rahasia, mereka mungkin tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Mereka mungkin tidak pernah menghadapimu. Faktanya, mereka akan mengatakan semua hal yang benar. Aku senang untukmu, kamu pantas mendapatkannya, kamu sudah berjauh-jauh. Tapi sementara mulut mereka mengucapkan puisi, tubuh mereka berteriak pengkhianatan. Senyumnya terlalu kaku, menghilang sebelum sepenuhnya terbentuk. Mata mereka tidak bersinar, mereka menghindari kontak mata. Tubuh mereka sedikit berbalik menjauh dari tubuhmu. Nadanya kehilangan jiwa, energinya terasa salah. Kamu merasakannya di ruangan sebelum mereka bahkan membuka mulut. Dan tidak, kamu tidak membayangkan hal-hal. Kamu tidak dramatis. Apa yang kamu rasakan adalah kecerdasan kuno dalam dirimu yang disebut intuisi. Carl Jung mengatakannya dengan terbaik. Alam bawah sadar selalu berbicara melalui tubuh. Bahkan ketika seseorang berbohong dengan kata-kata, tubuh mereka akan membocorkan kebenaran. Inilah rahasianya. Ketika seseorang merasa iri, benci, tidak aman, atau kompetitif terhadapmu, sistem saraf mereka bereaksi secara instan. Mereka mungkin tersenyum, tetapi rahang mereka menegang. Bahu mereka terangkat. Tanda ketegangan. Napas mereka dangkal. Mereka berkedip lebih cepat. Mereka memalingkan pandangan saat kamu berbicara tentang kesuksesanmu. Mereka bertepuk tangan, 1 detik terlambat. Mereka memelukmu, tapi tidak ada kehangatan. Tubuh mereka condong menjauh, bukan mendekat. Ini bukan kecelakaan, ini sinyal mikroemosional, pengkhianatan kecil yang dijemput oleh jiwamu sebelum otakmu menemukan bukti. Karena inilah kebenarannya. Intuisimu dirancang untuk bertahan hidup. Jauh sebelum bahasa ditemukan, nenek moyang kita mengandalkan insting, bahasa tubuh, ketegangan wajah, nada, keheningan. Kamu dirancang untuk merasakan bahaya bahkan ketika itu memakai parfum dan senyuman. Itulah sebabnya ketika kamu berada di dekat seseorang yang diam-diam tidak menyukaimu,
Kamu merasakannya di perutmu, di dadamu, di suhu ruangan. Kamu tiba-tiba merasa lelah, tidak nyaman, bingung. Karena kamu mendengar teman, tetapi merasakan ancaman. Dan ketidaksesuaian antara kata-kata dan energi itulah yang merupakan glitch dalam matriks. Itu peringatanmu. Tapi kebanyakan orang mengabaikannya. Mengapa? Karena mereka terkondisi untuk mengutamakan kesopanan daripada persepsi. Jadi, sekarang setelah kamu melihat tanda-tandanya, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak perlu melawan mereka, tidak perlu mengekspos mereka, bahkan tidak perlu membenci mereka. Kamu hanya perlu melindungi kedamaianmu, karena kedamaian itu mahal, dan kamu telah memberikannya kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Saatnya menetapkan batas, berhenti menjelaskan terlalu banyak, berhenti berharap mereka akhirnya bertepuk tangan untukmu. Yang paling penting, berhenti menuangkan cahayamu kepada seseorang yang terus memberimu bayangan. Karena inilah kebenaran yang keras. Tidak semua orang dalam lingkaran hidupmu berada di sudutmu. Beberapa orang duduk di sisimu bukan untuk mendukungmu, tetapi untuk mempelajari setiap gerakanmu, menunggu saat kamu tergelincir. Dan orang-orang itu, mereka tidak menikammu dengan pisau. Mereka menikammu dengan senyuman palsu, tepuk tangan, terlambat, dan kebencian diam. Jadi, hari ini kamu punya pilihan. Terus berusaha memenangkan orang-orang yang diam-diam bersaing denganmu, atau pilih dirimu sendiri, pertumbuhanmu, kebebasan emosionalmu. Karena cinta diri dimulai di tempat cinta, palsu berakhir. Jika video ini membuka matamu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan dengan seseorang yang merasakan energi ini, tetapi tidak memiliki kata-kata untuk itu. Tinggalkan komentar di bawah, dan beritahu saya tanda mana yang paling mengungkapkan kebenaran dalam hidupmu. Mana yang menohokmu di dadamu dan jika kamu siap untuk wawasan psikologis yang lebih mentah, lebih dalam, dan obrolan nyata tentang perilaku manusia, klik tombol berlangganan karena ini baru permulaan. Kami akan membahas lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata untuk membantu kamu menguasai dirimu dalam dunia penuh topeng. Perjalananmu baru saja dimulai. Akhirnya, atau mungkin awal dari dirimu yang baru,